Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulakan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung penjelasan kita yang telah kita pelajari sama pada minggu lepas, yakni ayat terakhir daripada surah Luqman, ayat 34, menyambung penjelasan yang lepas, yakni poin yang ketiga atau kegaiban yang ketiga yang Allah sahaja Maha mengetahui. Seperti sedia maklum, dalam surah Luqman ayat terakhir ini ada 5 perkara gaib yang Allah beritahukan pada kita yang Dia sahaja Maha mengetahui. Dan kita juga telah maklum bahwa ayat ini merupakan jawapan, respon daripada Allah Subhanahu wa taala bagi pertanyaan yang dikemukakan atau yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW pada masa itu. Karena ada seorang sahabat bertanya tentang bila beliau kiamat. Tempat kami ini dah lama tak turun hujan, tanaman mati, bila nak turun hujan. Ni dalam kandungan ni, macam mana nak aku dalam kandungan ni? Nasibnya macam mana? Kami tahu apa yang telah berlaku pada kami, tapi apa yang akan berlaku pada kami pada masa hadapan? Setiap kita kini akan mati, di mana kita akan mati, bila kita akan meninggal. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang diberikan oleh sahabat. Seorang sahabat jumpa Nabi, lalu Allah turunkan ayat ini. Seakan Allah merespon, 5 pertanyaan yang kamu tanyakan itu, bila kiamat, turunnya hujan, apa yang dalam kandungan, apa yang akan berlaku menimpa kamu pada masa hadapan, bila dan di mana kamu akan meninggal.
5 perkara itu yakni perkara gaib yang hanya Allah sahaja Maha mengetahui. Itu ya, background ayatnya seperti itu. Sebab itulah saya katakan tempoh hari, ayat ini tidak bermakna, tidak bermaksud bahwa perkara gaib yang Allah ketahui itu hanya ada 5. Bukan. Bukan begitu. Perkara gaib sangat banyak. Dan semua diketahui oleh Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini hanya sebut 5? Ya, karena merespon pertanyaan sahabat. Itulah. Jadi, jawaban Allah sesuai dengan yang ditanyakanlah. Kegaiban pertama, bila berlakunya sa'ah. Kegaiban kedua, tentang turunnya penurunan ghaib. Ingat, bukan mator, tapi ghaib. Ya, banyak telah kita uraikan. Poin ketiga, ya'lamu ma fil arham. Telah kita mulakan penjelasannya sebagainya minggu lepas. Jadi hari ini saya ingin sambung semula. Hanya saja sama sekalian, saya ingatkan sekali, poin terpenting daripada apa yang kita pelajari minggu lepas berkaitan dengan wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah sahajalah yang maha mengetahui apa yang dalam rahim. Tapi realiti dia hari ini dengan kemajuan teknologi khasnya dalam dunia perubatan, dengan kecanggihan berbagai equipment dalam dunia perubatan, kedokteran, banyak doktor-doktor yang telah mengetahui beberapa perkara yang berkaitan dengan janin ketika masih ada dalam perut ibunya. Jenis jantinanya sudah diketahui, posisi janin itu sempurna ke tidak, sihat atau tidak bagi janin dan juga bagi ibu yang mengandungnya, cukup sifat ataupun tidak. Dan lain sebagainya ini sekarang sudah diketahui khasnya oleh para doktor. Jika begitu realiti dia, apakah ini bermakna firman Allah wa ya'lamu ma fil arham, bahwa Allah sahaja yang mati apa dalam rahim itu telah terbatal? Karena rupanya bukan Allah saja yang tahu, dokter pun tahu. Jawabannya tidak begitu. Kalaupun dokter hari ini kita hanya mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan janin yang masih dalam rahim perempuan, yang kita ketahui itu pertama hanya sangat-sangat sedikit daripada perkara-perkara gaib ke semua perkara yang berkaitan dengan janin. Sikit saja. Yang sikit itu pun Allah izinkan kita mengetahuinya. Yang sikit itu pun pemberitahuan Allah kepada kita. Paham ya? Jadi bukan kita tahu, tapi kita diberitahu oleh yang maha tahu. Nah, ini poinnya. Saya tekankan ini karena ini bahasa akidah ya mas sekalian. Dalam bahasa akidah ini kita berusaha untuk tidak salah pengucapannya. Bukan hanya sekadar tidak salah dalam meyakininya, tapi juga tidak salah dalam pengucapannya. Jadi kalau kita kata, dokter sekarang pun sudah tahu apa yang dalam janin. Bukan Allah saja yang tahu. Itu salah. Pengucapan itu salah dari segi akidah. Sebab akhirnya tidak ada siapa pun yang tahu tentang janin. Walaupun hanya jenis jantinanya, tak ada siapa yang tahu. Doktor pun tak tahu. Tetapi doktor diberitahu oleh Allah yang maha tahu. Bagaimana cara Allah memberitahu kepada doktor akan jenis jantina? Tuh, Allah tunjukkan kemajuan teknologi. Bukankah ilmu ini semua datang pada Allah, Quran? Wahyu pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Alaq,
Allamal insana malam ya'lam. Itu apa maknanya? Allama telah mengajar Allah. Al-insan akan manusia. Mana Allah telah mengajar manusia. Allah telah memberi ilmu kepada manusia. Apa yang Allah ajarkan kepada manusia? Malam ya'lam. Apa-apa yang manusia tak pernah ketahui sebelumnya. Generasi tok nenek moyang kita dahulu, ratusan tahun tak tahu apa yang dalam rahim istrinya. Dia hanya yakin itu baby. Keyakinan itu pun tak dapat dipastikan. Hanya keyakinan yang tak boleh dibuktikan karena tak mampu membuktikan. Apalagi mengetahui tentang jenis jantina. Dulu tak tahu. Apalagi tentang sifat-sifatnya. Sekarang kita tahu macam mana tok nenek kita sekarang tahu. Ya, karena Allah allamal insana malam ya'lam. Allah memberi tahu pada manusia apa-apa yang tak pernah diberitahu sebelumnya. Itu bahasa akidah, pengucapan dalam masalah akidah kena betul. Cara kita mengucapkannya, jangan doktor dah tahu, bukan Allah yang tahu, itu salah dari si akidah. Bahkan kami pun tahu, sekarang doktor tahu anak kita lelaki. Anak kita kedua perempuan. Salah. Dari segi akidah, pengucapan itu salah. Kena jaga. Yang betul, doktor sepakar apapun, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia memberitahu para kita tentang keadaan janin, dan ternyata betul, dia bukan tahu, tapi dia diberitahu oleh yang maha tahu. Itu bahasa akidah. Alam Islam malam ya'lam. Dengan begitu, kita tetap meyakini bahwa segala apa yang berkaitan dengan janin, ma'fil arham, 100% hanya dia Allah sahaja yang mengetahuinya. Keyakinan ini tidak akan berkanjak. Walaupun Allah dengan sifat kasih sayangnya memberitahu kepada kita sebagian apa yang Allah telah ketahui. Tapi sebagian, sikit saja. Banyak yang kita tak tahu. Baik, sebagai contoh umpamanya. Sebelum ilmu teknologi secanggih hari ini, dan itu semua adalah alamal insana malam ya'lam, Allah telah memberi tahu kepada kita tentang hakikat sesuatu yang hakikat kebenaran itu baru kita ketahui hari ini selepas Allah beritahu dengan kemajuan teknologi. Contohnya apa? Lihat firman Allah dalam surah Ar-Ra'du. Mari kita kaji. Ar-Ra'du. Ayat yang ke-8. Ini termasuk kegaiban ya, karena kita cerita 5 perkara gaib. Yang ketiga, yakni perkara yang berkaitan dengan baby, janin. Dan disebut ma, bukan man. Ma fil arham, bukan man fil arham. Tengok bagaimana dalamnya, luasnya maklumat yang Allah berikan dalam ayat ini. Mari kita kaji surah Ar-Ra'du ayat 8. Minta tolong, mungkin ada yang ingin membacakan buat kita. Ar-Ra'du ayat 8. Siapa silakan. Saya try Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sila. Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa
وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء Wa عنده kullu. وكل شيء عنده بمقدار. Ya. Apa di situ terjemahnya ya? Tolong boleh bacakan, ada terjemahannya ada. Ya, Allah mengetahui apa yang dikandungkan oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Oke, terima kasih. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini Allah telah beritahukan kepada kita 1400 lebih tahun yang lalu. Khasnya pada umat Islam lah. Tentang hakikat sebenar yang berkaitan dengan janin dalam rahim. Di mana maklumat yang Allah beritahukan kepada manusia melalui ayat 8 surah Ar-Ra'd belum diketahui oleh orang pada masa itu. Apa yang dimaksudkan ini? Khasnya taghidul arham, tasdad. Kauniah, maklumat saintifik yang belum diketahui pada saat turunnya ayat ini. Baginda wafat, tukar khulafaur rasyidin, belum ada yang tahu. Zaman tabi'i tabi'in, belum siapa yang tahu. Bahkan belum ada mampu membuktikannya. Kenapa belum ada yang mampu membuktikannya? Ya, karena Allah belum beri ilmu, alat untuk membuktikannya. Masa belum tiba untuk Allah memberitahu makna ayat ini kepada orang dahulu. Dan Allah baru beritahu apa makna hakikat ayat ini pada masa kita sekarang sebagiannya. Tetapi orang dahulu walaupun belum mengetahui dengan pasti hakikat ini berdasarkan fakta, berdasarkan kajian saintifik, mereka yakin akan kebenaran ayat ini. Mereka yakin akan kebenaran ayat ini, walaupun mereka belum melihat fakta berdasarkan kajian-kajian saintifik. Alhamdulillah, orang dahulu hebat, imannya luar biasa. Kita hari ini sebetulnya peluang untuk punya iman yang lebih kuat besar. Kenapa? Pertama, kita yakin ayat ini benar. Kedua, kebenaran ayat ini telah terungkap dengan fakta-fakta ilmiah di hadapan kita. Jadi iman yang berdasarkan ilmu tentu lebih kuat. Orang dahulu iman, tapi fakta iman apa buktinya? Ya karena belum masa Allah beritahu pada kita. Tapi yang terjadi kadang-kadang sebaliknya. Orang dahulu sudah meyakini kebenaran ayat ini karena ini bercerita tentang perkara yang gaib walaupun belum mampu membuktikan secara faktual, secara ilmiah. Orang sekarang sudah berjaya, sudah mengetahui kebenaran ayat ini. Tapi ada ramai yang tidak meyakini kebenaran ayat ini, bahwa ayat ini firman Allah yang mencipta janin. Banyak orang-orang bukan muslim, kan banyak doktor-doktor bukan muslim, pakar janin, daripada A to Z, tapi tidak meyakini bahwa kebenaran yang mereka temukan itu telah diberitahu oleh Yang Maha Mencipta, yakni Allah melalui firman-Nya. Ini pelik ini. Ini pelik. Baik. Ingat ya, ini termasuk perkara yang gaib. Sebelum saya ajak teman untuk memahami ayat ini, pertama saya ingin sampaikan jemaah sekalian bahwa yang qasimul ghaib min haitsu zaman ila thalathati aqsamin. Perkara yang gaib dari segi masa, saya ulangi,
perkara yang gaib dari aspek dari segi masa itu terbagi menjadi 3. Saya ulangi ya. Benda-benda atau perkara yang gaib dari segi masa berlakunya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya ghaibul madhi. Ghaibul madhi. Kegaiban masa lalu. Artinya sesuatu perkara yang telah terjadi pada masa lalu. Yang tak ada siapa mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Allah beritahu kepada kita. Itu namanya kegaiban masa lalu. Ghaibul madhi. Bagi kita, bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun laknatullah alaih di Laut Merah, terbelahnya Laut Merah dengan sebab dipukul oleh Musa dengan tongkatnya atas perintah Allah, itu perkara gaib. Bagi Nabi Muhammad, perkara gaib. Bagi kita, ya. Nabi tak tahu, kita pun tak tahu. Kenapa? Karena peristiwa itu berlaku dahulu. Dan saksi-saksi hidup sudah tidak ada. Maknanya, orang-orang yang terlibat melihat sendiri bagaimana laut terbelah, semuanya sudah tiada. Jadi macam mana kita nak cari bukti? Nak cari saksi? Tak mungkin. Gaib lah namanya. Kemudian Allah ceritakan pada kita bagaimana peristiwa Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan apa yang dilakukan pada kita dalam Al-Quran. Nah, ini bermakna Allah menceritakan kepada kita peristiwa gaib yang telah berlalu. Ghaibul madhi. Dan itu banyak. Coba siapa yang boleh dijadikan saksi atau apa yang boleh dijadikan bukti sekarang ini? Bahwa Adam, yakni manusia, pernah di surga dan pernah istilahnya bermusuhan dengan iblis. Coba. Kisah Adam di surga. Adam, iblis, malaikat di surga. Dengan pelbagai dramanya itulah. Coba. Siapa yang jadi saksi sekarang? Saksi masih hidup? Tak ada. Tak ada melihat, tak ada mengalami. Adam sudah meninggal. Macam mana? Iblis kalaupun masih hidup, takkan kita boleh tanya dia. Bohong lagi nanti. Tak ada saksi. Dan itu perkara gaib yang telah berlalu. Kita jadi tahu, kita jadi yakin kerana Allah memberitahu. Ini maknanya ghaibul madhi. Sehingga peristiwa yang telah berlalu diceritakan kepada kita 100% sama betul dengan kejadiannya. Tak ada tokoh tambah. Ini kegaiban lalu. Yang kedua namanya ghaibul hadir. Ghaibul hadir. Kegaiban sesuatu yang sedang berlaku. Tengah berlaku. Kita tak tahu. Baru tahu selepas Allah beritahu. Karena yang tahu hanya Allah saja. Dalam Al-Quran, banyak diceritakan malaikat sedang bertasbih. Ada sebuah malaikat yang oleh Allah ditugas untuk menjaga arash. Kerjanya hanya tasbih saja. Apakah bertasbihnya para malaikat penjaga arash ini masa lalu? Atau hingga sekarang dan nanti? Sedang berlaku. Tapi kan kita tak tahu malaikat itu sedang bertasbih. Walaupun tengah bertasbih sekarang ini.
Kita jadi tahu dan kita jadi yakin karena diberitahu oleh Allah yang Maha Mengetahui. Nabi Muhammad SAW tak tahu benda yang sedang berlaku. Baru tahu selepas Nabi diberitahu oleh Allah. Itu ghaib hadir namanya. Apa contohnya? Nabi dijemput oleh jirannya yang beragama Yahudi. Jiran yang beragama Yahudi ini sangatlah nak membinasakan, nak mencelakakan Rasulullah. Dijemput makan, dihidangkan makanan yang telah dibubuh racun. Itu kan niat jahat daripada jirannya. Nabi dijemput, datang. Kenapa datang? Nabi tak tahu. Niat orang tu tak tahu. Apakah Nabi makan? Nabi makan. Wah, benda itu, makanan itu dah gitu beracun. Kenapa makan? Nabi tak tahu bahwa benda itu beracun. Benda itu sedang berlaku, tapi Nabi tak tahu. Dan baru tahu selepas Allah beritahu. Akhirnya kan Yahudi tadi dibunuh. Karena coba nak mencelakakan Nabi. Sahabat yang ikut Nabi pergi ke rumah Yahudi tadi, makan itu dan mati. Pertanyaan, coba kalau Nabi tahu bahwa niat Yahudi tadi nak membunuhnya, apa Nabi datang ke rumahnya? Apa Nabi sanggup makan hidangannya? Pasal tak tahu. Jadi Amerika dari Yahudi itu namanya ghaibul hadir. Yang gaib, yang sedang berlaku, yang ada, dia hanya diketahui oleh Allah saja. Kalaulah Rasul SAW tahu apa yang dirancangkan oleh Hafsah Ummul Mukminin dan Aisyah Ummul Mukminin, kedua istri Nabi ini, merancang buat perbuatan yang kurang elok pada Rasulullah. Nabi tak payahlah suasana hingga bersumpah mengharamkan minum madu. Semata-mata nak menyenangkan hati istrinya. Kenapa Nabi begitu sekali? Karena Nabi tak tahu apa niat kedua istrinya ini. Sudah berpakat ini. Baru tahu selepas Allah beritahu turun surah At-Tahrim. Dan itu banyak sekali itu. Orang munafik merancang setiap saat macam mana nak mencelakakan Nabi. Nabi tak tahu. Buat masjid. Tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nabi berjanji ingin meresmikannya. Sebab Nabi tak tahu apa niatnya. Akhirnya Nabi tak jadi datang meresmikannya selepas Allah beritahu. Nah, perkara ini namanya ghaibul hadir. Yang sedang berlaku. Allah yang tahu. Yang ketiga namanya ghaibul mustaqbal. Ghaibul mustaqbal. Benda gaib yang akan berlaku nanti. Bukan telah, bukan sedang, tapi akan berlaku. So, apa-apa yang akan berlaku, tentu tak ada siapa yang tahu. Kecuali Allah. Dan Allah SWT mengetahui 3 benda gaib ini. Ghaibul madi pun diketahuinya. Ghaibul hadir pun dia ketahui. Ghaibul mustaqbal pun Allah ketahui. Berlaku kiamat, itu ghaibul mustaqbal. Allah yang tahu. Kegaiban yunazilul ghaib, itu ghaibul mustaqbal. Allah yang tahu. Nah sekarang berkaitan dengan ayat ini, kajian kita, ghaibul arham. Kegaiban apa yang dalam rahim perempuan. Itu mustaqbal. Orang dahulu tak tahu. Orang sekarang pun oleh Allah hanya diberitahu sikit saja. Dan masih banyak kegaiban yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada janin. Yang Allah saya mengetahui. Minggu lepas saya telah sampaikan, Nabi Zakaria telah diberitahu oleh Allah. Doanya Allah kabulkan. Allah akan anugerahkan seorang anak
bayi, anak itu berjantina lelaki, namanya Yahya, besar jadi orang soleh, dan sebagainya. Apakah ketika Allah beritahu pada Nabi Zakaria bahwa akan punya anak namanya Yahya, lelaki, jadi orang soleh, waktu itu istri mengandung? Belum mengandung. Baru Zakaria diberitahu, istrinya belum tahu. Mengandung, jauh sekali. Maknanya Allah beritahu apa yang akan berlaku. Dan akan berlaku sesuai dengan apa yang Allah beritahukan. Ini namanya ghaibul mustaqbal. Termasuk ghaibul mustaqbal dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. Masya Allah. Coba ayat 8 tadi ya. Allah. Mari kita kaji sama-sama. Tolong tubuhkan perhatiannya. Supaya tambah ilmu kita, kefahaman kita tentang Al-Quran. Karena Nabi berjanji ya, Man qara'al Qur'ana, man qara'al harfan mil Qur'ani. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan 10. Alif Lam Mim, Nabi kata, aku tak kata Alif Lam Mim itu satu huruf. Tapi Alif Lam Mim itu 3 huruf. Bermana orang baca Alif Lam Mim, baca 3 huruf. Satu huruf, satu kebaikan digandakan 10, jadi 10. Kan Nabi kata jadi 30. Tapi kita kena faham, hadis itu ada sababul wurudnya. Kalau Al-Quran namanya ada sababul nuzul, sebab turunnya. Dalam ilmu hadis, kalau hadis ada sababul wurud. Apa yang menjadi background, yang menjadi latar belakang Nabi sabda begitu. Atau tengah tiba-tiba Nabi kata, siapa yang baca satu huruf tanpa ada asbab, rupanya Nabi bersatu ada sebabnya, ada puncanya. Puncanya begini. Sahabat-sahabat di jamaah sekalian, semuanya faham Al-Quran. Bila baca dia faham dan mendapatkan pengajaran untuk diamalkan. Nabi tahu itu sahabat semuanya. Baca saja faham dan dapat pemahaman. Tapi sayangnya, tidak semua sahabat ni rajin baca Quran. Ini cerita dia. Ada yang hari-hari baca, dapat lagi kesimpulan, dapat banyaklah pahalanya. Tapi ada yang tidak rajin seperti yang lain. Hanya mungkin kadang-kadang, bukan tak baca langsung. Walau mereka faham Quran. Bila baca aja faham. Bila baca aja dapat pengajaran. Tapi malangnya jarang baca. Nah, kepada orang yang seperti inilah Nabi bersabda tadi. Seakan Nabi kata, kamu sahabat, kamu ini orang yang pandai. Orang yang bila baca aja kamu ni faham. Bila kamu ni jadi orang yang bila baca Quran ya kamu dapat pengajaran. Kenapa kamu tak baca? Kamu tahu tak? Bila kamu baca Al-Quran, satu huruf aja kamu dapat 10 kebaikan. Kalau Alif Lam Mim kamu dapat 30. Itu ditujukan kepada mereka yang faham. Tapi kadang hadis ini disederhanakan maknanya. Itulah. Macam mana maknanya disederhanakan? Siapa yang baca Quran, faham ke tak faham? 1 dapat 10. Bacalah Alif Lam Mim 30. Nun 10. Bukan. Saya tak kata itu salah, tapi kurang betul. Memahami hadis seperti itu kurang betul. Saya tak kata salah. Sehingga setiap orang baca Al-Quran, walaupun tak faham apa-apa, dapat 10 kebaikan. Yang dimaksud itu tuju pada mereka yang faham. Sahabat itu faham. Bila baca dapat pengajaran. Malangnya tidak rajin baca. Jadi Nabi kata, sayang ya, orang seperti kamu sayang sekali ya. Kami semuanya bila baca faham, dapat pengajaran. Tapi kenapa tak faham? Bahkan kalau kamu baca satu huruf itu 10 kebaikan. Sebab itu saya katakan tadi, saya sudah katakan, kita sedang mengkaji. Jadi tolong beri perhatian lebih. Kalau fokus lebih, masa mengaji itu. Agar kita
Satu huruf 10 kebaikan. Sebab kalau kita baca je Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahu ya'lam Muhammad tahmilu kullu unsa wa matagidul arham tasdatu kullu syai'in indahu bimiqdar. Sadaqallahul azim. Apa tadi yang baca? Quran. Apa maknanya? Entah. Tak tengoklah. Apa maksudnya? Tak tahu. Ya, kita tak terkena hadis tadi lah. Tapi apa kita dapat pahala? Insya-Allah. Karena Quran ni kita membacanya sahaja walaupun tak faham dapat pahala. Jadi isunya bukan dapat pahala atau tak dapat pahala. Isunya adakah setiap orang baca Al-Quran itu dapat pahala satu huruf 10 kebaikan? Tentu tidak semuanya. Kalau kita ingin membaca dan mendapatkan pahala 10 kebaikan satu huruf, fahami. Itu maksud saya. Dan itu maksud hadisnya. Jadi ada, ya apa istilahnya, ada satu pelajar istilahnya fiqhul hadis. Hadisnya betul, tapi fiqhul hadis. Cara memahami hadis tadi, kena betul. Hadisnya tak salah. Hadisnya sahih, tapi kadang-kadang pemahaman seorang tentang hadis yang sahih itu yang kurang betul. Ya mungkin karena ya itulah terlalu sederhana. Jadi nak kata salah tidak tapi kurang betul. Itu yang selalu saya ingatkan di saya sendiri. Semasa kita baca kaji Al-Quran, walaupun mungkin 10 menit, setengah jam, tolong diberi perhatian sungguh-sungguh. Adapun bila dah habis, terpulanglah sebelum terpulang. Itu maksud saya. Jadi untuk kepentingan kita semuanya. Bukan kepentingan saya ya. Untuk kepentingan kita. Baik, coba perhatikan ya. Allah ya'lamu. Itu fi'il mudhari'. Bermakna istimrar. Berterusan. Watajaddud. Memperbarui. Mana Allah sentiasa tahu. Mengetahui. Bukan dahulu tahu, sekarang tak tahu, nanti tak tahu. Bukan. Terus menerus. Dan tajadud. Setiap perubahan objek yang diketahui, Allah sudah tahu sebelum ia bertukar. Apa maksudnya? Minta maaf ya, ini bahasa akidah. Contoh. Benih. Kita tanam. Kita bagi air. Siram air. Allah sudah tahu. Bila masanya, bagaimana caranya, benih atau biji lah ya, biji jagung tadi, padi, atau mungkin biji buah keras, atau biji asam jawa, yang keras itulah. Sibah dengan air, Allah sudah tahu bila buah biji asam jawa tadi akan terbelah dan akan keluar tunas. Allah sudah tahu sebelum ia terbelah. Dan Allah sudah tahu bagaimana cara terbelahnya. Dan Allah sudah tahu bila asam jawa tadi keluar pokoknya, bercabang, berapa cabangnya, berapa. Itu masuk ya'lamu itu. Jadi pengetahuan Allah berterusan dan tajadud. Setiap perubahan yang berlaku pada ciptaannya, Allah telah ketahui sebelum ia jadi. Sehingga Allah sudah tahu pokok pisang, pokok rambutan yang kita tanam hari ini. Allah sudah tahu nanti tingginya seberapa, buahnya selama 1 tahun berapa, cabangnya berapa. Itu namanya tajadud. Allah bukan baru tahu selepas, loh, dah buah rupanya. Baru saya tahu. Subhanallah. Loh, rupanya dah buah. Jadi terlepas pandang. Tidak. Jadi pengetahuan Allah sentiasa mengiringi aja. Bahkan diketahui sebelum yang diketahui itu terjadi. Itu ya'lamu. Sebab itu minta maaf, Maha Suci Allah daripada terkejut. Apa maksudnya? Karena Allah ya'lamu. Berterusan dan tajadud. Sehingga Allah tak pernah terkejut, tak pernah menyesal. Kita tak tahu apa yang berlaku. Betul kan? Kita tak tahu apa yang berlaku sebelum berlaku. Iaitu jika yang kita ketahui itu berlaku tidak sebagaimana yang kita jangkakan, terkejut kita. Tanam pisang. Tiba-tiba pisang ditanam baru 1 minggu, berbuah. Coba.
Berbuahnya pisang yang kita tanam dalam 1 minggu itu di luar, bukan di luar ilmu kita, di luar jangkaan kita. Aku terkejut. Pasal apa? Kita tak tahu. Betul? Sebab itu hidup manusia ini serba terkejut, bingung. Wah, lupa daratan. Karena dia tak tahu apa yang berlaku. Bagi Allah, suci Allah daripada terkejut. Karena semua yang akan berlaku telah diketahui sebelum ia berlaku. Gunung berapi meletus ke, nanti Fir'aun jadi macam Dajjal ke. Ya, karena sudah tahu sebelumnya. Umar masa kafir Allah tak tahu sebelum kafir. Umar setelah jadi orang mukmin Allah tahu, bukan tiba-tiba Allah. Lah, rupanya Umar mukmin sekarang, terkejut aku. Dulu ini orang mukmin, tiba-tiba kufur membentang aku pula. Menyesal aku cipta dia. Maha suci Allah daripada sifat seperti itu. Apa sebab Allah ni bebas daripada sifat itu? Karena ia punya sifat alim. Dan alimnya pula ya'lamu. Faham ya? Ini bahasa akidah yang kita mesti yakini seperti itu. Adapun bila kita terkejut itu biasalah. Ya, karena tak tahu. AB, pasangan AB yang sangat saya menyayangi masa muda. Wah, kenal mudah-mudah belajar. Ya, masa belajar. Selama 3 tahun masa belajar kenal. Lepas itu bertunang selama 2 tahun setengah. Bertunangnya 2 tahun setengah. Wah, dianggap perempuan tadi, maaf, si lelaki ini, kawan lelaki ini, inilah betul-betul calon pembina rumah tangganya. Idola nomor 1. Si laki melihat calon istrinya, inilah permaisuri terbaik di dunia. Waktu itu, karena yang dikenal semuanya menyenangkan. Setelah kahwin, Masya Allah, ada yang belum 1 tahun pisah. Karena suaminya terkejut tentang istrinya pun terkejut tentang perangai suaminya. Lah, kalaulah aku tahu dia itu macam ini, perangai dia, tak sudi aku. Dia kata, kalaulah aku tahu. Terkejut kita, menyesal kita. Dan itu sifat manusia. Allah tak macam itu. Allah sudah tahu akan begini, gini. Faham ya? Ini perlu kita faham. Ini namanya ghaibul mustaqbal. Tadi saya sebutkan. Ya'lamu di sini Allah mati ghaibul mustaqbal. Apa perkara, apakah benda yang berkaitan ghaibul mustaqbal dalam ayat ini? Ma tahmilu kullu unta. Ma apa yang tahmilu yang dikandung unta oleh seorang perempuan. Apa yang dikandung oleh perempuan atau bila perempuan tersebut mengandung, Allah mengetahui apa yang adalah berlaku yang akan terjadi. Ma itu termasuk bila lahir. Bukan jenis jantinanya saja. Bila lahir, di mana lahir, sehat atau sakit masa lahir, umur 5 tahun nanti kalau sakit apa, bila besar nanti jodohnya dengan siapa, pekerjaannya apa, nasib dan perjalanan hidupnya, bila rumah tangga senang atau susah, kalau susah masa bila, berapa lama, apa punca kesusahan, bahkan umurnya nanti berapa ya, matinya di mana ya, kematiannya itu nanti orang tu pilih mati yang elok atau tak elok. Allahu Akbar. Maha itu mencakupi semuanya itu. Dan itu mustahil diketahui oleh siapapun termasuk kita dengan peralatan tercanggih apapun hingga kiamat. Tidak mungkin. So, itu mah. Jadi mata hamil ini jangan kita anggap janin saja. Bukan. Mah. Nasibnya dah ini. Bahkan lahir saja, baby lahir nanti berapa ya, berjenis anda laki, berapa helai ya rambut yang ada di kepala. Allah sudah tahu.
Allah sudah tahu berapa helai. Doktor pernah mengira. Atau mungkin orang akan menciptakan alat untuk mengetahui jumlah helai rambut dalam kepala baby. Mungkin sia-sialah, kosnya tinggi, tak penting sangat. Mungkin itu belum tentang habitnya, tentang penyakitnya, tentang Allahu Akbar. Setiap sel dalam tubuhnya di bawah pengetahuan Allah. Jangka hayat sel pada tiap tubuhnya di bawah pengetahuan Allah. Nih sel kulit bayi ini nanti tahan berapa lama nih? Begitu lahir berapa lama tahan? Kemudian rusak. Oh, yang sel kulit ini hanya tahan katalah 1 minggu atau 1 hari. Rusak sekian ribu sel kulit. Dihantar spare-partnya. Ini kerja Allah. Kita tak dilibatkan sama sekali oleh Allah. Subhanallah. Itu belum lagi daya ingatannya. Budak ni macam mana agaknya nanti? Kekuatan ingatannya bagus tak bagus? Cara berfikir logik atau logik? Lebih banyak menggunakan perangkat dalam sistem limbiknya, sama ada lebih menggunakan amigdalanya atau menggunakan hipokampusnya. Allah tahu. Bila besar nanti orang ini akan lebih menjadi orang yang rasional atau emosional, Allah tahu. Atau orang yang memadukan kedua cara berfikir. Berfikir logik, rasional, digabungkan dengan diimbangi dengan pikir rasional, emosional. Ma itu maknanya luas. Ma bukan hanya merujuk jantina. Ma bukan hanya merujuk warna kulit. Cukup sifat. Allahu Akbar. Dan diketahui oleh Allah sebelum ia berlaku. Sementara ilmu yang Allah berikan kepada kita, mengetahui janin, selepas janin itu wujud. Macam mana kita mendapat kita tahu? Sedangkan kita baru mengetahui sebagian kecilnya itu pun selepas janin itu wujud. Sedangkan Allah kata, aku dah tahu dah sebelum wujud. Semenjak zaman azali. Sehingga ya'lamu ma fil arham tidak akan terbatal hingga bila-bila, walaupun dengan ditemukannya pelbagai peralatan canggih hari ini. Itu maksud saya. Dan sebab ini bahasa akidah ya Mas Yan ya. Bahasa akidah. Jangan sampai kita punya keyakinan pengetahuan Allah terhadap yang gaib. Pengetahuan Allah terhadap perkara gaib dalam rahim itu menjadi berkurang. Tidak lagi 100%. Mungkin tinggal 80%. Karena yang 20% sudah diketahui oleh dokter banyak. Wah, itu bahaya itu. Kita tidak boleh terlintah keyakinan seperti itu. Jangan, apalagi diucapkan. Terlintah pun tak boleh. Kita tetap berkeyakinan 100% Allah saya mengetahui. Kalaupun ada yang kita mengetahui, tadi saya katakan, bukan karena kita tahu yang gaib, tapi kita diberitahu sebagian perkara gaib oleh Dia yang Maha Gaib. Tanpa keizinan Dia, kita tak tahu apa-apa. Faham ya? Itu. Dan ini tetap rahasia. Tak ada siapa yang tahu hingga kiamat lah. Yang kedua, apa lama ini? Wa ma taghidul arham. Tengok bahasa yang digunakan. Wa ma taghidul arham. Ma itu apa yang taghid arham itu rahim. Di situ terjemahnya apa tadi? Dan sebab saya tidak ada terjemahan. Apa terjemahan? Wa ma taghidul arham? Tolong beritahu. Yang ada Quran terjemahan itu. Kurang sempurna. Dan apa yang kurang sempurna kandungan rahim. Apa yang kurang sempurna. Kurang sempurna Kandungan rahim. rahim. Maksudnya Kandungan apa tuh agaknya? Maksudnya apa tuh agaknya? Kecacatan, Ustaz. Kecacatan. Ya. Begini ya Mas Yan ya. Taghidu itu fi'il mudhari'. Fi'il madinya
Ghodo. Ghin, alif, dot. Mudharanya yaghidu. Ghodo, yaghidu. Maknanya ada 4. Ghodo, yaghidu ada 4 makna. Yang pertama, an-naqsu. Naqsun. Kurang. Naqsun, kurang. Makna ghodo yaghidu, goid, ghin, ya, dot kan. Ghodo itu ghin, ya, dot. Maknanya ada 4. Makna pertama, naqsu, nun qafsin, nun qafsot. Naqsun, nakis, kurang. Makna kedua, ghaur, ghin, waw, ro. Ghaur, ghin, waw, ro. Maknanya kosong. Kosong. Makna ketiga, dhihab. Dhihab. Dal, ha, alif, ba. Dal, ha, alif, ba. Maknanya lenyap atau hilang. Makna yang keempat, an-nudubu. Nun, dot, waw, ba. Nun, dot, waw, ba. Nudub. Maknanya nipis. Asnya tebal, jadi nipis. Nah, itu nadoba. Nudub. Nudub maksudnya. Benda yang asnya tebal. Tah macam mana makin kurang, akhirnya nipis. Jadi 4 makna bagi yaghidu. Susah nak cari terjemahan yang tepat. Nak terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan satu patah kata, susah. Karena maknanya ada 4 itu. Walaupun kalau kita terjemahkan, dan apa yang kurang daripada kandungan rahim. Boleh, tak salah. Tapi belum cukup tepat. Sebab itu maknanya kurang pun ada, kosong pun ada, hilang atau lenyap pun ada, nipis pun ada. Dan ini tidak akan diketahui oleh sesiapa pun, kecuali oleh Allah. Dan Allah mati sebelum ia hilang. Baik, saya ingin bacakan jamaah, apa penemuan moden berkaitan tentang janin. Ini saja Pak baca Arabnya ya, artikel Arabnya. Yatanamalu hadzal bahsu tahriru makna ghidul arham ila ulama'il lughah wa mufassiril Qur'anil Karim. Berdasarkan kajian-kajian moden, kajian saintifik, dan juga penafsiran para ulama tafsir tentang ayat wa ma taghidul arham thumma mutabiqatu hadzal makna ma'a haqaiqi ilmil ajinnatil hadis. Rupa-rupanya maklumat yang Allah berikan dalam Al-Qur'an wa ma taghidul arham ini sesuai, selari, sama dengan hakikat kajian saintifik modern. Hakikat yang berlaku pada janin berdasarkan kajian saintifik modern sama dengan apa yang Allah maklumatkan dengan taghidul arham. Atau lebih tepatnya, wa ma taghidul arham itu hakikatnya, maklumat dalam wa ma taghidul arham itu sama dengan hakikat hasil kajian saintifik modern tentang janin. Apa maksudnya? Waqad wasilul bahsu ila anna ghidul arham, kajian-kajian saintifik berdasarkan wa mata ghidul arham, yang kita jemakan rahim kurang tadi lah.
Pertama, as-sabtun naqis lil ajinnah qabla tamami khalqiha. Keguguran janin sebelum sempurna penciptaannya. Itu makna pertama. Keguguran janin. Belum wujud, sudah gugur. Mungkin baru beberapa minggu. Kalau istilah hadis Nabi, istilahnya nyawa pun belum ditiup. Itu Allah tahu. Coba kalau kata pasangan yang baru pergi pertama kali jumpa dokter untuk buat pengesahan sama dia ya hamil atau tidak. Lalu dokter tes lah diterima, oh kabar gembira buat awak ya pasangan muda, istri awak positif itu. Gembiranya luar biasa. Tapi belum beranilah tanya boy ke girl dokter, tak berani kan baru. Tapi sudah gembira luar biasa. Ya kita akan punya anak, sudah boleh persiapan. Dokter langsung tak tahu, bahkan tanda tanya pun tak ada. Minta maaf bahwa si budak ini nanti beberapa hari kemudian akan keguguran. Jangankan dokter yang merawatnya, yang jadi konsultannya, yang si itu pun tidak tahu, yang mengalaminya, sehingga gugur. Itu makna pertama. Dan ini hanya Allah saya mengetahui. Bila masanya dan apa puncanya. Yang kedua, au ma tufsidul arham fatukal ma'il ladzi tablahu ardu. Au maksud taghidul arham itu janin yang ada dalam kandungan itu dirusakkan oleh rahim. Rahimnya tiba-tiba menjadi sebab utama rusaknya janin dalam kandungan. Yang waktu itu belum berupa lah mungkin. Baru mungkin berupa nutfah, mungkin baru berupa alaqah. Baru nak jadi mudghah, minta maaf, perut si ibu tadi pun sudah mulai membesar. Tapi karena rahim tadi, ya, karena faktor apa tidak diketahui, mungkin tidak sesuai untuk dihuni makhluk yang bernama janin, sehingga janin tadi kalma menjadi seperti air, daripada tebal menjadi nipis, daripada keras menjadi lembut, cair, ibarat air macam air ditelan di bumi. Allahu Akbar. Ditelan di bumi. Sehingga yang mempunyai diri pun bingung. Pak mertua, orang tuanya pun terkejut. Dokter pun bingung, tak tahu apanya. Awak dah mengandung, tapi tiba-tiba kandungan awak hilang. Setengah orang Islam sendiri bahkan, ambil jalan pintas. Oh, itu jin ambil. Dah ke sana pula. Itu jin yang minta, karena jin sudah buat perjanjian. Jin mana? Ini rumah tempat awak tinggal ni ada penunggu. Dulu awak buat rumah atau beli rumah ni, tu tak minta izin. Jadi dia minta pengeras, minta bayaran. Situ anak awak pertama dicuri dia, hilang. Subhanallah. Allah telah beritahu dalam ayat ini. Allah punya kuasa dan Allah beritahu. Janin itu lenyap begitu saja. Ibaratnya cair nipi-nipi dan ditelan di bumi. Ibarat air ditelan di bumi lah. Makin nipis, makin ditelan di rahim. Itu maksud taghidul arham. Sehingga sering berkali ada orang disahkan mengandung. Ada kandungannya. Tapi beberapa hari, beberapa minggu sebelumnya lenyap. Macam orang tak bawa ke hospital. Teropong sana, teropong sini. MRI sana, MRI sini. Atas sound sini, atas sini. Tak dijumpai. Betul-betul tak ada. Dalam rahim awak tak ada langsung tanda-tanda janin. Bekasnya pun tak ada. Tak tahu ke mana. Quran sudah beritahu. Nih, Muhammadul Arham.
Dan itu hanya Allah saja yang tahu apa puncanya. Sehingga daripada penuh menjadi kosong. Ingat ya, makna ghaib tadi kan makna yang ketiga, makna apa namanya, al-ghaib, kosong. Hanya berisi, tapi jadi kosong. Asalnya ada, tapi dah jadi lenyap. Itu makna ghaib. Subhanallah. Sehingga kalau keguguran tu nampak, oh gugur, belum sempat jadi janin. Ini dah nampak dah, sadar ada janin dah, mula ada nampak gambar dia. Tapi sekarang hilang. Nah, macam-macam lah. Orang Islam sendiri yang buat reka-reka cerita. Itu jin yang ambil. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapalah orang mukmin yang baca Quran? Katanya baca Quran karena sudah khatam. Tak tahu berapa kali. Takkan tak pernah jumpa ayat yang ke-8 surah Ar-Ra'd. Bila berlaku seperti mana yang Quran ceritakan surah Ar-Ra'd, dia kata itu jin punya pasal. Di sinilah jemaah sekalian, kalau akibat kegagalan kita memahami Al-Quran. Bila berlaku keajaiban macam itu, jin yang jadi tertuduh. Itu jin. Lalu dicari cepatnya. Puncanya apa? Ya, dia minta pengeras. Karena dulu awak tinggal di sini, tak minta izin. Itu tempat kampung dia. Kenapa tak minta izin? Macam mana tu supaya kita minta izin? Ya, awak kena buat kenduri dah. Kena potong kambing hitam. Malam Jumaat. Darahnya kena awak sibah keliling rumah. Itu rendamlah 7 jenis bunga dalam air yang diambil dari 7 perigi. Seru nama jin itu. Kan jadi musyrik kita jadinya. Allah suruh kita memahami Al-Quran. Karena kita gagal memahaminya, kita malah musyrik. Wah, kita baca Quran. Coba. Inilah bahayanya, ya Mas. Seakan-akan Allah kata tak ada kena mendengar jin lah manusia. Tak ada jin yang aku izinkan untuk mencuri kandunganmu. Itu semua kehendak aku dan aku tahu bahwa kandunganmu, walaupun asalnya wujud, lama-lama menjadi cair hilang dan berlenyap. Ditelan di rahim, macam air ditelan bumi. Ghid itu mana menelan? Saya tunjukkan ya. Macam air ditelan bumi. Asalnya penuh, kemudian air jadi kering karena ditelan bumi. Ibarat kandungan itu asalnya penuh ada isi, lalu cair-cair ditelan di rahim sehingga kosong. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud. Surah 11. Hud surah 11. Ayat 44. Coba perhati betul-betul. Inilah cara memahami ayat. Tadi Yazid saya katakan tidak ada kalimat satu patah kalimat Melayu yang tepat untuk menerjemahkannya. Tidak ada. Kecuali kita kembali pada bahasa Arabnya, karena Yazid itu punya 4 makna. Walaupun dalam terjemahan Melayu tidaklah salah, tetapi kurang betul. Jadi kalau kita ingin memahami dengan betul, mau tak mau kena mengkaji bahasa Arabnya. Melalui perantaraan ayat Allah yang lain yang ada kalimat ghayyadun. Surah 11 ayat 44. Ya. Tolong sila bacakan siapa yang bersedia. Ya sila. Tolong bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya try lagi tapi payah ni. Sila. Tak apa. Pahalanya lebih saya. Ya. Allah nak Nabi yang beritahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila ya ardub laghi ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma'.
wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Sadaqallah. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini firman Allah ditujukan kepada bumi dan ditujukan kepada langit. Jadi mukhatabnya yakni bumi dan langit. Ini berlaku pada zaman Nabi Nuh. Semua kita tahu pada zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang derhaka dihancur leburkan oleh Allah dengan berlakunya banjir besar. Dari mana datangnya air sebanyak itu sehingga menenggelami bumi termasuk gunung ganang yang tinggi? Air itu keluar daripada bumi dan air itu turun daripada langit. Air yang turun daripada langit dan yang keluar dari bumi bertembung sehingga dalam jangka masa yang relatif singkat bumi dipenuhi, digenangi dengan air. Sangat dalam. Itu kisahnya. Akhirnya penderhaka Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah termasuk istri dan anaknya. Subhanallah. Selepas kaum yang derhaka binasa, karena memang tujuan banjir itu untuk binasakan orang yang derhaka. Sementara Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikut-pengikut setianya selamat menumpang kapal. Kapal sudah berlabuh. Tujuan berlakunya taufan sudah tercapai. Allah tidak lagi bercakap dengan Nabi Nuh. Tapi Allah bercakap dengan bumi yang selama ini mengeluarkan airnya. Allah bercakap dengan langit yang selama ini menurunkan airnya. Karena ingat, bumi dan langit ini ciptaan Allah. Allah boleh bagi khitab kepada mereka. Bagaimana cara bumi dan langit menjawab pertanyaan ucapan Allah? Wallahu alam. Yang pasti kita yakin. Bahasa apa yang gunakan? Saya tak tahu. Sebab kita ini biasanya mengukur sifat makhluk Allah yang lain itu macam kita. Kalau kita bercakap dengan bahasa Melayu, kita fikir pokok pun bercakap dengan bahasa Melayu. Kalau kita bertasbih dengan subhanallah, 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 bila Allah kata bumi langit dan bertasbih pun, kita fikir bumi langit pun baca subhanallah, subhanallah. Itu kesilapan kita. Jangan kita ukur macam tu. Bagi kita, tasbih subhanallah, subhanallah. Tapi apakah seperti itu juga pokok, binatang, gunung ganang bertasbih? Tentu tidak baca subhanallah. Tapi mereka tetap bertasbih. Itulah. Cara mungkin berbeza. Sebab kalau pokok membaca subhanallah dan bacanya kuat pula macam kita tasbih. Karena orang biasanya kalau lepas solat tasbihnya kuat-kuat. Walaupun Nabi suruh perlahan-lahan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kuat sungguh. Coba tiba-tiba semasa dia baca kuat-kuat itu, cicak yang ada di punggung surah itu juga tasbih subhanallah dengan bahasa yang kuat. Cicak subhanallah, subhanallah. Batu depan subhanallah. Tiang yang dia besar subhanallah. Lari semua jemaah. Jadi kita hanya yakin mereka boleh berkata karena itu ciptaan Allah. Dan Allah boleh berkomunikasi dengan mereka. Dengan cara yang Allah tetapkan buat mereka. Kita tidak perlu memahami cara mereka bercakap dengan Allah itu seperti mana kita bercakap dengan bahasa itu, bahasa ini tidak. Ingat, ayat ini Allah langsung tujuan pada bumi dan Allah tujuan pada langit. Karena selama ini bumilah yang mengeluarkan airnya, langitlah yang mengeluarkan airnya, sehingga bertembung air itu berlaku banjir besar. Nuh sudah selamat, apa kata Allah? Wakilah, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi, bukan wahai Nuh, wahai bumi, bumi kita ni lah.
Ibla'i ma'aki. Bahasa biasa, ibla bala'a yabla itu mana menelan dia masilan. Telan. Bukan kunyah, telan. Ibla'i telan oleh engkau ma'aki akan air engkau. Masya Allah. Bumi ini jamaah sekalian, kalau ikut tabiat sehari-hariannya, bila ada air hujan, bumi hanya akan menyerap sikit-sikit. Sehingga bila ada genangan air banjir sebab hujan, banjir karena hujan lah, biasanya surutnya lambat karena bumi akan menyerap sikit-sikit. Ya mungkin dalam sehari dua kering lah. Karena bumi menjurutnya sikit-sikit, meresap ke menyerap namanya. Meresap ya, menyerap. Tak tahu apa namanya. Sikit-sikit. Itu tabiat bumi. Sifat bumi. Sekarang Allah tak suruh bumi ini meresap ke menyerapnya. Tapi Allah kata, ibla, telan wahai bumi. Jadi bila Allah arahkan, wahai bumi telanlah airmu. Mana surutnya itu sangat pantas. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Banjir yang menenggelamkan gunung, tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk surut, untuk kering. Pasal apa? Allah suruh bumi telan terus. Ibarat kita ada air dalam satu kolam begitu. Lalu kolam itu kita lubang dasarnya. Atau air dalam baldi yang besar. Lalu baldi itu kita tebuk bawah. Wah, sekejap kering lah. Coba. Bukan ini kejadian yang luar biasa. Ini pun mukjizat juga. Sebab kalau ikut sunatullah yang biasa, bumi makan masa untuk pastikan air yang menggenang menenggelaminya itu kering. Karena hanya ya sikit-sikit. Kalau kita isap lah, isap sikit-sikit. Ini terus telan. Kalau satu baldi telan, adalah bumi. Pantas surutnya. Langit yang selalu turunkan hujan. Apa kata Allah? Ya sama'u. Wahai langit. Akli, tahan air kamu. Sudah. Berhenti. Jangan lagi kamu turunkan air yang ada di kandunganmu. Jangan. Langit tiba-tiba berhenti menurunkan hujan. Air yang ada di bumi, Allah perintahkan bumi untuk telan. Ya, dalam jangka masa yang relatif singkat. Air banjir itu kemana? Wa ghidal ma. Tengok, di situ ada kalimat ghidha kan? Ini fi'il madhi mabni majhul. Tadi ghadha ya ghidu. Ghadha itu madhi maklum. Ini ghidha mabni majhul. Mabni majhul. Tadi yang akan taghidul arham. Jadi rahim itu macam menyerap. Macam bumi menyerap air, telan. Hilang. Tak ada kesannya. Kering keruntang lagi sekali. Si taghidul arham ada kalanya janin atau orang mengandung tadi, walaupun disahkan mengandung, hilang kandungannya entah kemana. Sebagaimana hilangnya air, banjir, ditelan di bumi. Tidak ada kesannya. Dan ini Allah ceritakan ayat ini. Macam mana ia berlaku, bila ia berlaku, ilmu apa yang boleh dijadikan seperti itu, ini hanya ilmu Allah yang mengetahuinya. Allah tak akan ajar pada kita. Tapi Allah tunjukkan buktinya. Dan tidak akan diketahui oleh siapa kecuali Allah. Jadi di sini bisa diumpamakan beginilah. Taghil arham diumpamakan macam ghidal ma. Macam keringnya air, banjir, ditelan di bumi. Sehingga air itu hilang entah kemana. Karena ditelan. Sebagaimana hilangnya kandungan entah kemana. Dan itu rahasia Allah. Mungkin kita, teori kedokteran mungkin mengagak-agak. Oh, sebenarnya gini, sebenarnya. Ya sila mengagak-agak tak jadi masalah, kajian. Tapi hakikat yang sebenarnya, Allah kata itu kerja aku, itu aku yang tahu, kamu tak tahu. Lalu masalahnya, buat apa Allah beritahu kepada perkara ini yang kita sampai bila tak akan tahu? Buat apa Allah beritahu kita tentang ilmunya, tentang kekuasaannya kepada kita yang kita hingga bila-bila tak akan tahu?
Apa hikmahnya? Hikmahnya ya mas sekalian, Allah hendak menunjukkan kebesaran pada kita, sekaligus memudahkan bagi kita untuk meyakini kehebatannya. Pada masa sama mengaku yang diri kita ini lemah dan kecil. Itu tujuan dia. Bila kita berhadapan dengan kuasa Allah yang dahsyat, diharapkan kita merasa kecil di hadapannya. Merasa lemah di hadapan kekuasaannya. Merasa hina di hadapan kemuliaannya. Merasa jahil di hadapan kepandaian dan ilmunya. Itu tujuannya. Tapi kadang-kadang yang berlaku sebaliknya. Allah tunjukkan kuasanya, janin hilang, malah ada orang yang syirik pula. Itu macam mana? Dikata jin, pontianak mana yang mengamuk curi. Bukan itu tujuan Allah menunjukkan kepada depan mata kita. Malah syirik. Katakanlah, saya sering bagi contoh ini. Hari ini, selalu kita melihat ada pokok pisang berbuah pisang. Satu tandan. Itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Tapi mungkin saja, karena setiap hari Allah memperlihatkan kuasa depan kita, kita tidak merasai kuasa Allah, kita kurang mengagumi kuasa Allah, dengan sepokok pisang, berbuah pisang satu tandan, kita rasa macam biasa-biasa saja. Allah tunjukkan kuasanya lebih dahsyat. yakni Allah keluarkan pokok pisang itu berbuah 5 tandan sekaligus. 5 tandan. Kita baru, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allah. Tiba-tiba kita begitu merasa sangat besar kuasa Allah depan mata kita. Tiba-tiba kita merasa begitu kecil. Sebut Allahu Akbar terlalu fasih. Subhanallah. Maklum, tengok pokok pisang tadi berbuah 5 tandan sekaligus. Wahal, dan itu tanda kuasa Allah. Masalahnya, apakah kita baru akan melihat bahwa Allah itu kuasa hanya ketika Allah menciptakan pokok pisang berbuah 5 tandan, dan kita tidak nampak kuasa Allah ketika Allah menciptakan pokok pisang berbuah 1 tandan? Ini masalahnya. Apakah kita, katakanlah kalau pokok pisang tadi berbuah 5 tandan sekaligus, berlaku kali pertama, kita terkejut. Oh, ini kuasa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kita merasakan kuasa Allah sangat besar. Dan kita sangat kecil di hadapannya. Rajin memujinya. Tapi coba, jika sekiranya pokok pisang yang berbuah 5 tandan tadi berlaku setiap hari selama 5 tahun. Selama 5 tahun akan datang, setiap pisang berbuah 5 tandan. Orang jadi biasa lagi. Biasa dah. Memang sekarang macam itu. Allah ada kepada itu. Tiba-tiba, kehebatan kuasa Allah tidak lagi terasa. Kita kurang dapat merasai. Tak tahu kita jadi imun ke macam mana. Bila kita sampai itu, nanti Allah akan tunjukkan lagi kuasanya. Karena Allah Maha Kuasa bila menghendaki. Tak apa. Kamu nampaknya sudah tak mau mengakui kuasaan aku. Nampaknya kamu sudah tidak kisah melihat kuasa aku. Nampaknya kuasa aku yang aku berikan pada kamu tidak lagi menggetarkan hati kamu. Kamu nampaknya sudah biasa. Iman kamu nampaknya sudah imun. Allah tunjukkan lagi. Pokok pisang tidak berbuah pisang, tapi pokok pisang berbuah rambutan. Woi, lagilah waktu pasti. Saya yakin semua terkejut. Semua sujud, tak ada yang kufur. Wiridnya jadi panjang. Karena buah pisang berpokok rambutan. Jika Allah mau, boleh. Tapi belum tentu semua orang malah memperbanyak takbir. Boleh, mungkin akan ramai juga jadi syirik. Oh, ini lain. Ini rambutan, bukan serambutan. Rambutan ini mesti ada khasiatnya. Karena ia berbuah dari pokok pisang. Sanggup membelinya 1 kilo. Bukan 7 ringgit, tapi 1 kilo 7.000 ringgit. Tengok ayam berkaki 8. Wah, ini mesti ayam hebat. Ini bukan sebarang ayam. Kalau ayam seekor katakanlah 25 ringgit, sanggup membeli 25.000 ringgit. Akhirnya dipajak alam ini ayam yang pelik. Macam mana Allah tunjukkan kuasa kepada hambanya, yang sebenarnya hambanya supaya lebih meyakini kuasa Allah, malah buat kerja syirik.
Termasuk ini ya. Mungkin berlaku. Betul, dia mengandung. Dia suka, bahkan sudah ingin menyambutnya. Mak mertua suka, doktor pun kata, gambar ada. Tak macam mana tiba-tiba minggu ni hilang. Setelah cek doktor tak tahu, tak ada kesannya. Macam orang tak mengandung. Karena ilmu pengetahuan tak mampu menjawab, teknologi tak mampu menjawab. Karena Allah belum bagi ilmu. Atau memang Allah tak akan bagi ilmu itu. Akhirnya manusia ini ingin memuaskan hatinya. Di sinilah setan membisikkannya. Itu tak ada masalah. Kandungan hilang itu kamilah yang curi. Dipercaya pula dicuri di hantu. Wahai Quran dah cerita 14,5 abad yang lalu. Ar-Ra'du ayat 4. Apa artinya? Wa mataghilul arham tu makna sangat dalam. Sama ada hanya berkurang. Kurang maksudnya apa? Begini jamaah sekalian. Kurang di sini maknanya dia lahir sebelum masa biasanya. Contohlah baru 6,5 bulan, 7 bulan sudah lahir. Mana sepatutnya 9 bulan kan? Kurang. Contoh kalau makna kurang, biasanya menurut sunatullah bayi itu jadi cukup sifat sepasang mata, telinga, 2 tangan, kaki. Tapi orang ni kakinya tak ada. Mata sebiji je. Jantung berlubang. Itu namanya makna pertama, kurang. Allah dah tahu sebelum ia berlaku. Atau kurang dalam arti kata, yakni kosong. Asalnya nampak, tebal, makin nipis, namanya nadbu tadi. Lepas tu, lenyap. Jadi, bihab. Masya Allah. Itu Allah saja yang maha mengetahui. Sehingga istilah al-ayat ini, yang silakan, kalau ikut ayat inilah, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu ada ukurannya, kadarnya, masanya, yang takkan. Kalau ikut ayat ini jamaah sekalian, tidak ada istilah perempuan lahir awal atau lahir lambat. Itu sih tidak ada dalam istilah Al-Quran. Sebagaimana kematian. Allah cerita tentang kelahiran, masa kelahiran, dengan masa kematian itu sama. Yakni kullu syai'in indahu bimiqdar. Dalam ayat ini kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Mati itu masanya telah ditentukan oleh Allah. Quran kata tak boleh lambat ataupun cepat walaupun sesaat. Semua yakin itu. Demikian juga kelahiran rupa-rupanya. Kalau ikut Al-Quran sebenarnya kelahiran tidak ada istilah cepat, istilah lambat. Tapi kenapa kita selalu mengatakan, oh awal seminggu, oh lambat 5 hari? Ya karena kita dengar dan percaya apa kata ramalan doktor. Doktor yang kata awak nanti akan bersalin, yakni pada 7 hari bulan 7. 7 hari bulan 7. Oh ya dah, ya. Oh persiapan. Tiba-tiba 1 hari bulan sudah lahir. Semua pun kata kejut. Macam mana terkejut katanya? Oh iyalah, ini awal seminggu. Saya yakin purata kebanyakan orang akan jawab awal seminggu. Tapi bila sebaliknya budak itu katakanlah melahirkan 10 hari bulan 7, ditanya, macam mana kalian? Lambat 3 hari ya. Jadi seakan-akan apa yang dikatakan, yang diandaikan, yang diramalkan oleh doktor dengan kajiannya itu suatu yang pasti. Itu masalahnya. Yang jadi ukuran kepastiannya apa kata dokter. Karena dokter kata 7, bila lahir 1 hari bulan, awal seminggu. Bila lahir 10 hari bulan, lambat seminggu. Kenapa istilah lambat dan cepat hanya berlaku bagi kelahiran anak? Kenapa tidak berlaku bagi kematian? Sedangkan masa kematian dan kelahiran itu, masanya Allah dah tetapkan. Ayat Quran kata begitu. Ada orang kata, meninggal hari ini, benarnya ini awal sebulan dah. Sebab doktor kata meninggalnya bulan 8. Ini orang itu meninggal awal sebulan. Tapi yang semalam tu meninggalnya lambat 5 hari. Tak ada kan orang kata meninggal lambat atau cepat.
Kenapa yang bab kematian kita yakin 100% itu ketentuan Allah? Tak boleh cepat, tak boleh lambat. Tapi dalam hal kelahiran, kita sering mengatakan lambat, cepat. Mungkin karena kita punya keyakinan penuh terhadap apa kata dokter menurut kajiannya. Pertanyaannya, adakah kajian yang dilakukan oleh dokter berikan ilmu yang Allah berikan itu bersifat mutlak kebenarannya? Maknanya bila dokter kata 7, mesti 7, tak boleh cepat atau lambat walaupun sesaat? Kan tidak. Yang bersifat tetap, tepat, mutlak kebenaran itu hanya apa kata Allah. Di sinilah maknanya keyakinan kita sebenarnya sudah mulai bergeser sedikit. Sebenarnya tidak boleh. Bagi orang yang betul-betul memahami hakikat iman yang sebenar, bahwa segalanya dengan oleh Allah, itu cakap seperti itu sebenarnya tidak boleh kalau ikut kajian akidah yang lebih detail lah. Tapi ya, sehingga sekarang macam ucapan biasa, karena sudah dilakukan sangat lama oleh ramai orang. Tapi minta maaf secara pribadi, saya berusaha untuk tidak mengikuti apa kata itu. Cepat ke lambat tidak ada istilah bagi kelahiran ataupun kematian. Dahulu saya punya kawan, classmate, bahkan satu batch dengan saya masa universiti. Saya pernah cerita ini, namanya Mukhlis Hudaf. Mukhlis Hudaf. Budaknya cerdas, pandai, pensarah bagi gelaran pada itu walking dictionary. Karena semua pelajaran masuk memori dia. Bila habis peperiksaan exam, dia sentiasa cemerlang, walaupun nampak tak belajar. Beliau ini, dia anak pada orang alim. Ya. Ibunya anak tok guru, Pak Kiai, alim. Ibunya. Ayahnya alim, dia sendiri adalah ustazah. Ayahnya hakim mahkamah agama. Ya. Maknanya bukan orang awam, orang alim. Tahu agama, tahu Al-Quran. Ketika ibu ini mengandung kawan saya nama Mukhlis Hudaf ini, diberi nama Mukhlis Hudaf. Dah 9 bulan biasanya kan mulai tanda-tanda lahir. Ditanya oleh ayahnya, oleh suami, "Cemana awak sudah punya kandung? Ada rasa mana?" "Oh, belum." "Tak apalah. Tunggu aja lah." Suaminya ini tunggu sajalah, kalau ada masalah tak payah. Ayahnya seorang tok guru yang alim, biarlah. Dah masuk 1 tahun. Tak rasa lagi. Suaminya tak mencadangkan cuba doktor untuk dipaksa ke di operation ke caesar. Atuknya pun, ayahnya pun karena yakin kelahiran itu datang oleh Allah masanya. Selepas 13 bulan dalam kandungan, 13 bulan baru merasa nak bersalin dan lahirlah anak lelaki. Sehat walafiat, ibunya sehat walafiat. Diberi nama Mukhlis Hudaf. Yang saya sampai sekarang semakin yakin dengan kepahaman tafsir seperti ini. Ini dialami oleh keluarga alim. Keluarga Al-Quran lah kalau dalam bahasa agama. Karena semua yang faham Al-Quran dan yakin sungguh bahwa masa kelahiran sebagaimana masa kematian telah ditetapkan ajalnya. Mikdar kalau dalam ayat ini. Kula saya ini mikdar. Jadi cepat pun tak boleh, lambat pun tak boleh. Karena yakin sebenarnya dengan ayat ini, wah bukan masa itu belum ada dokter pakar, sudah ada dokter pakar. Kalau kata tak mampu, mana tak mampu? Orang tuanya kaya. Seorang hakim. Paham segala-galanya. Tapi karena belum merasa, akhirnya Masya Allah. Tapi saya yakin orang awam macam kita, yang sudah terlanjur meyakini bahwa kelahiran boleh cepat, boleh lambat, mungkin nak meyakini ini menjadi goyang. Ya betul ke? Quran kata gitu. Tapi dokter kata, ini cabaran iman akhir zaman. Ya. Kalau kita sudah memutlakkan apa kata dokter, itu tak boleh. Tapi kalau kita mengambil tindakan berdasarkan nasihat dokter atas alasan-alasan perubatan,
menurut kajian dia yang boleh dipercayai, kalaulah tidak lahir sekarang, katalah memadaratkan ibunya atau melakukan anaknya karena gini, ya silakan ikuti. Tidak mengapa, tidak salah. Tapi maksudnya jika tidak ada apa-apa masalah, kenapa dipaksa untuk melahirkan? Hanya karena yakin, biasanya 9 bulan, ini dah 1 tahun tak. Kan belum tiba masanya. Ini yang saya maksud. Memang tidak mudah memahami ayat seperti ini, apalagi pada zaman kita ketika Allah sudah mendedahkan sebagai rahsianya kepada kita. Sebagiannya, bukan sepenuhnya. Itu taghidul arham. Dan juga wa matasdat. Apa itu? Kalau tadi taghidul arham itu mana kurang jangka masa kandungannya, biasanya 9 bulan 10 hari, atau berapa? Ini hanya 7 bulan, ini hanya 11,5. Wa matasdat atau lebih. Biasanya 9 bulan, ini 10 bulan. Ini 11 bulan. Allah dah tentukan, matasdat. Tasdat itu mana lebih. Tapi kita sudah menganggap 9 bulan itu suatu peraturan yang pasti. Sehingga orang tidak boleh melahirkan sebelum atau selepas. Seakan-akan. Akhirnya bila lahir sebelum kita kata, cepat seminggu, lambat seminggu, awal saja. Ini masalah. Bagi kita, yang insya Allah kita cinta Al-Quran dan coba memahami. Kita tidak harus keimanan kita pada Al-Quran yang penuh ini menjadi goyah, menjadi goncang karena ilmu yang Allah berikan pada kita. Ilmu apa? Ilmu teknologi. Kemajuan teknologi sebenarnya tidak boleh mengubah keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran. Karena teknologi Allah berikan itu hanya sebagian sedikit saja yang Allah berikan kepada kita, dengannya kita dapat mengetahui sedikit saja kegaiban yang Allah ketahui. Macam mana yang sedikit kegaiban yang Allah izin kita tahu boleh menyebabkan iman kita goyah terhadap ilmu Allah yang mengetahui keyakinan, yang mengetahui kegaiban sepenuhnya. Paham ya? Itu unsur akidahnya. Jadi saya ulangi, itu sudah dipahami betul. Karena minta maaf kalau kita belajar akidah lebih mendalam, itu apa ya? Adalah kesannya terhadap akidah tauhid kita. Ada kesan. Dan ingat ya, seakan ayat ini masih awam. Mungkin bagi setengah kita ayat 8 Ramadan ini awam. Kan apa ya, macam tak ada apa-apa. Walhal sangat canggih ya mas sekalian. Itu sebagai maknanya ya. Maknanya sangat canggih. Dan lain sebagainya. Itu belum itu apa ya? Tentang keadaannya, belum janinnya sendiri, belum janin sendiri. Banyak maklumat saintifik yang ada dalam Al-Quran yang sebagiannya telah Allah izinkan kita mengetahui sekarang dengan ilmu yang Allah ajar pada kita. Sebagiannya, bukan sepenuhnya ya. Sebagiannya. Berapa peratus? Wallahu alam. Yang pasti Quran kata dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Itu ayat kursi yang kita baca. Mereka manusia sepandai manapun, sebanyak mana ilmu yang Allah berikan pada mereka, tidak dapat meliputi mengetahui ilmu Allah sikit pun. Illa bimasya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu ayat kursi yang jadi wirid kita. Kenapa tiba-tiba ilmu yang Allah berikan pada kita, yang kita merasa banyak, boleh menggoyahkan keyakinan kita kepada ayat-ayat seperti ini. Dan banyak lagi. Caranya ayat ini dipahami dengan betul ya. Sebab kalau ini hanya dibaca, ya mungkin tak sejauh itu kita berfikir ya. Tapi kalau kita fahami betul-betul tentang tadi alamu, di sini disebut Allah ya Allah. Allah tak kata betul disebut Allah, aku Allah. Ya lamunya ma lagi. Ma. Jadi bukan man. Taghidu, tazdadu. Masya Allah. Ya mas sekalian. Nampaknya itu saja yang saya sampaikan, tambahan penjelasan daripada apa yang kita minggu lepas. Karena betul-betul lah saya merasa perlu menyampaikan ayat ini lebih jauh, lebih mendalam setakat yang saya mampu. Karena ayat ini bukan sekadar ayat Al-Quran yang kita yakini kebenarannya,
Tapi yang ini benar-benar mengandungi maklumat saintifik yang sebagiannya telah dapat didedahkan sesuai dengan kajian ilmiah hari ini. Walaupun kelihatan hanya sebagian, belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Sehingga ayat-ayat seperti ini kalau kita beri tumpuan lebih, insya Allah bukan sekadar ilmu kita tentang Al-Quran bertambah, tetapi keyakinan kita kepada Al-Quran juga meningkat. Dan kedua-dua ini bila ilmu bertambah, keyakinan bertambah, rasa kagum kita, rasa cinta kita pada Al-Quran pun pasti akan bertambah. Bak kata Abu Bakar As-Siddiq, bermula setelah aku mendapatkan Al-Quran, mendengar Al-Quran daripada Rasulullah, aku tidak lagi perlukan kitab bacaan lain selain Al-Quran. Abu Bakar ini orang yang kuat membaca sebelum Islam, jemaah sekalian. Banyak buku bacaannya. Tapi selepas beragama Islam dan mendengar ayat Quran yang disampaikan, walaupun belum cukup 30 juzuk waktu itu. Satu ayat, Abu Bakar berkomentar, aku tidak lagi perlu baca kitab lain setelah aku mencari Al-Quran. Sudah cukup. Yang lain sudah menjadi, Abu Bakar merasa sayang ibaratnya. Atau sayang kan merasa tak punya masa untuk yang lain lah. Bukan tak boleh ya. Dia sendiri mewajibkan di sini. Kenapa aku baca yang lain? Ini dah lebih dahsyat. Apa yang aku ingin tahu, dijawab. Apa yang aku dijawab. Aku yang tahu, diberitahu. Itu pemahaman kata Al-Quran sedalam itu. Hingga menyebabkan bahasa kerasnya, mata Abu Bakar tertutup untuk melihat buku-buku lain yang sebelumnya dikaji dan dibacanya. Setelah tahu Al-Quran, terpukau, terpikat dengan Al-Quran. Dan itu orang yang paling berjaya, orang situ ya. Contohnya itu Abu Bakar ya Mas Kian ya. Ya, walaupun kita tidak mampu itu Abu Bakar, kita berusaha untuk mencontohnya. Gitu. Ya, itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah bila ada kesempatan, Allah izinkan lagi sekali. Dengan kesempatan, mari tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.